Pagi itu, rumah Ibu Kartini sudah ramai sebelum acara dimulai. Kursi plastik disusun di halaman, meja makan dipenuhi piring kaca, dan beberapa saudara mulai berdatangan untuk acara arisan keluarga sekaligus syukuran ulang tahun Ibu Kartini. Bagi Ibu Kartini, acara keluarga bukan hanya soal makan bersama. Itu adalah tempat ia menunjukkan siapa anaknya, siapa menantunya, dan seberapa terpandang keluarganya di mata saudara. Raisa datang lebih awal bersama Arman, suaminya. Ia memakai gamis sederhana warna coklat muda, membawa buah, kue basah, dan beberapa bahan dapur yang semalam dipesan Ibu Kartini lewat pesan singkat. Begitu masuk, ia tidak duduk. Ia langsung ke dapur, mencuci buah, menyusun piring, menuang air minum, dan membantu menyiapkan makanan. Raisa, buahnya taruh di piring kaca, ya. Jangan pakai piring plastik. Nanti saudara-saudara ibu lihat, kata Ibu Kartini tanpa menoleh lama. Iya, Bu, jawab Raisa pelan. Tidak ada ucapan terima kasih. Raisa sudah terbiasa. Selama 7 tahun menjadi menantu, ia memang lebih sering membantu dari belakang. Kalau Ibu Kartini sakit, Raisa yang mengantar ke klinik. Kalau ada acara, Raisa yang datang pagi. Kalau dapur berantakan, setelah tamu pulang, Raisa yang masih tinggal untuk membereskan. Tetapi semua itu jarang disebut. Di mata Ibu Kartini, Raisa hanya menantu sederhana yang memang sudah seharusnya membantu. Arman sempat masuk ke dapur dan melihat istrinya sibuk sendirian. "Sa, kamu istirahat dulu. Baru datang sudah kerja." Raisa tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Mas. Biar cepat selesai." Belum sempat Arman membantu, suara Ibu Kartini terdengar dari ruang tengah. "Arman, kamu jangan di dapur. Bantu Rendra di depan. Urusan dapur biar perempuan." Arman menatap Raisa sebentar, lalu keluar. Raisa kembali bekerja, tanpa banyak bicara. Ia tidak marah kepada Arman, tetapi jauh di dalam hati, ia sering lelah karena suaminya terlalu mudah mengikuti suara ibunya. Menjelang siang, Sylvie datang bersama Rendra. Berbeda dengan Raisa yang datang membawa belanjaan dapur, Sylvie datang dengan mobil putih, dress mahal, tas bermerek, dan kotak kue besar berpita emas. Begitu ia masuk, wajah Ibu Kartini langsung berubah cerah. "Sylvie, akhirnya datang. Cantik sekali menantu ibu hari ini," kata Ibu Kartini sambil berdiri menyambut. Sylvie mencium tangan mertuanya dengan manja. "Selamat ulang tahun, Bu. Ini kue kecil dari Sylvie dan Mas Rendra. Semoga Ibu suka." "Ya ampun, ini kue mahal kan?" Ibu Kartini sengaja mengangkat kotak itu agar dilihat para saudara. Menantu ibu yang satu ini memang tahu cara membuat mertua bangga. Beberapa bibi langsung ikut memuji Sylvie. Ada yang memuji bajunya, tasnya, riasannya, bahkan caranya berbicara. Raisa mendengar semuanya dari dapur sambil membawa nampan gelas. Ia menunduk sebentar, lalu tetap melanjutkan pekerjaannya. Bukan iri, hanya ada rasa perih, karena tenaga yang ia berikan sejak pagi seolah tidak pernah terlihat. Dewi, sahabat Raisa yang juga hadir karena masih kerabat jauh keluarga Arman, menghampirinya di dapur. "Kamu dari tadi belum duduk?" "Nanti saja," jawab Raisa. "Nanti sampai acara selesai?" Dewi menatapnya tidak suka. "Kamu selalu bilang sudah biasa untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dibiasakan." Raisa hanya tersenyum lelah. Ia tidak ingin membuat masalah di rumah mertua. Di ruang tengah, Ibu Kartini mulai memperlihatkan cincin berlian di jarinya. Cincin itu besar, berkilau, dan selalu menjadi kebanggaannya. Ia berkata cincin itu peninggalan almarhum suaminya. Hadiah saat usaha keluarga mulai berhasil. "Cincin ini bukan cuma mahal," kata Ibu Kartini bangga. "Ini simbol kehormatan keluarga. Almarhum Bapak dulu bilang, barang ini harus dijaga baik-baik." Sylvie duduk dekat Ibu Kartini, memegang tangan mertuanya sambil tersenyum manis. "Cincin ibu elegan sekali. Kalau ibu pakai, kelihatan seperti nyonya besar." Ibu Kartini tertawa senang. "Kamu ini bisa saja. Memang beda kalau menantu pandai membuat hati mertua senang." Kalimat itu ringan,
Tetapi Raisa tahu arahnya. Ia tidak pandai memuji berlebihan. Ia hanya pandai datang saat dibutuhkan. Namun di rumah itu, kata-kata manis Sylvie lebih berharga daripada kerja diam-diam Raisa. Acara arisan dimulai setelah makan siang. Para perempuan duduk melingkar, sementara Raisa masih beberapa kali bangun mengambil teh dan piring tambahan. Sylvie membantu membagikan kertas arisan sambil tertawa kecil bersama para bibi. Ibu Kartini tampak bangga setiap kali orang memuji Sylvie. Sore harinya, azan asar terdengar. Ibu Kartini berdiri untuk mengambil wudhu. Ia masuk ke kamar, melepas cincin berliannya, lalu memasukkannya ke dalam kotak kecil berwarna merah marun di meja rias. Raisa kebetulan lewat membawa beberapa handuk bersih. Raisa, taruh handuk itu dekat kamar mandi. Nanti tamu butuh, kata Ibu Kartini. Iya, Bu. Raisa melihat sekilas kotak cincin itu di meja rias, tetapi ia tidak menyentuh apapun. Ia hanya meletakkan handuk di tempat yang diminta, lalu kembali ke dapur. Tanpa ia sadari, dari ujung lorong, Sylvie memperhatikan. Ia berdiri sambil memegang ponsel, seolah sedang membaca pesan. Matanya mengikuti Raisa yang keluar dari kamar Ibu Kartini. Senyum kecil muncul di bibirnya, lalu hilang begitu cepat hingga hampir tidak terlihat. Setelah sholat, Ibu Kartini kembali ke kamar untuk memakai cincin. Namun beberapa detik kemudian, suaranya terdengar keras dari dalam kamar. Cincin ibu hilang. Seluruh rumah langsung terdiam. Raisa yang sedang mencuci gelas di dapur berhenti. Arman menoleh dari teras. Rendra berdiri cepat. Sylvie muncul dari ruang tengah dengan wajah terkejut. Ibu Kartini keluar sambil memegang kotak merah marun yang terbuka kosong. Tadi ibu taruh di sini, sekarang tidak ada. Bu Rati bertanya. Siapa yang terakhir masuk kamar? Ibu Kartini perlahan menoleh. Matanya berhenti pada Raisa. Tadi Raisa masuk membawa handuk. Semua mata langsung tertuju kepada Raisa. Raisa membeku. Saya hanya menaruh handuk seperti yang ibu minta. Sylvie menutup mulutnya dengan tangan. Mbak Raisa, masuk kamar ibu? Kalimat itu terdengar seperti pertanyaan biasa. Tetapi nadanya membuat ruangan semakin curiga. Ibu Kartini menatap Raisa dengan wajah berubah. Cincin itu masih ada sebelum kamu masuk. Raisa menatap Arman, berharap suaminya segera membela. Namun Arman hanya berdiri kaku, bingung di tengah tatapan keluarganya. Di saat itu, Raisa merasakan sesuatu yang dingin merayap di dadanya. Cincin itu memang baru hilang. Tetapi, tuduhan untuk dirinya seperti sudah disiapkan jauh lebih dulu. Ruang tengah rumah Ibu Kartini mendadak sunyi. Kotak merah marun yang tadi berisi cincin berlian kini terbuka kosong di tangan Ibu Kartini. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur, dan matanya mulai mencari-cari siapa yang bisa disalahkan. Para tamu yang tadi tertawa kini berdiri gelisah. Beberapa bibi masuk ke kamar, memeriksa meja rias, bawah kursi, sela karpet, sampai laci kecil. Namun cincin itu tidak ditemukan. Coba ingat lagi, Kartini, kata Bu Ratih. Siapa saja yang masuk kamar setelah kamu lepas cincin? Ibu Kartini menelan ludah. Tadi Raisa masuk, dia bawa handuk. Semua mata langsung mengarah kepada Raisa. Raisa masih berdiri di dekat dapur dengan tangan basah. Ia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Saya memang masuk, Bu. Tapi hanya menaruh handuk dekat kamar mandi. Ibu sendiri yang minta. Nah, Ibu Kartini menatapnya tajam. Cincin itu masih ada sebelum kamu masuk. Bu, saya tidak menyentuh meja rias. Sylvie berdiri di samping Rendra, menutup mulut seolah sangat terkejut. Mbak Raisa masuk kamar ibu sendirian. Raisa menoleh kepadanya. Sylvie, saya hanya menaruh handuk. Sylvie cepat menunduk. Maaf mbak, aku tidak menuduh. Aku cuma kaget. Tetapi kata-katanya sudah membuat ruangan semakin curiga. Beberapa kerabat mulai berbisik. Ada yang menyebut cincin itu mahal. Ada yang berkata, orang bisa khilaf jika melihat barang berharga. Ada pula yang melirik pakaian sederhana Raisa. Seolah kesederhanaannya menjadi alasan untuk dicurigai. Arman akhirnya maju. Bu, Raisa tidak mungkin mengambil cincin ibu. Ibu Kartini langsung menatap anaknya.
Kamu lihat sendiri, kamu ada di kamar saat itu? Arman terdiam. Ia ingin membela, tetapi suara ibunya membuat keberaniannya menyusut. Raisa melihat keraguan itu dengan jelas. Dadanya terasa lebih sakit daripada tuduhan Ibu Kartini. Ia tidak meminta Arman marah kepada ibunya. Ia hanya ingin suaminya percaya tanpa ragu. Rendra masuk ke kamar dan keluar lagi dengan wajah keras. Tidak ada, cincin itu benar-benar hilang. Ibu Kartini mulai menangis. Itu peninggalan almarhum bapak. Bukan cuma mahal, itu kenangan keluarga. Silvi segera memeluk bahu mertuanya. Sabar Bu, kita cari dulu. Jangan langsung menuduh siapapun. Mungkin Mbak Raisa juga tidak sengaja kalau tadi menyenggol sesuatu. Raisa menatap Silvi. Saya tidak menyenggol apapun. Silvi pura-pura terkejut. Aku hanya bilang mungkin, Mbak. Jangan marah. Kalimat itu terdengar lembut, tetapi mengarah tajam. Orang yang mendengar akan menangkap seolah Raisa memang melakukan sesuatu dan kini hanya sedang tersinggung. Bu Ratih mencoba menenangkan. Raisa, kamu tadi setelah dari kamar langsung kemana? Ke dapur, Bi. Saya mencuci gelas. Tasku di mana waktu itu? Tanya Dewi, yang sejak tadi memperhatikan dari dekat pintu dapur. Raisa menjawab, di kursi dekat dapur. Tas saya juga di sana. Dewi menatap ruangan. Berarti banyak orang bisa lewat dekat tas itu. Rendra langsung menyahut. Dewi, jangan memperkeruh. Yang hilang cincin ibu, dan yang terakhir masuk kamar Raisa. Dewi menatapnya dingin. Aku hanya minta jangan satu orang dijadikan tersangka sebelum ada bukti. Ibu Kartini mengusap air matanya. Bukti apa lagi? Cincin itu ada sebelum Raisa masuk. Setelah itu hilang. Raisa menarik napas panjang. Bu, kalau ibu ingin periksa, silahkan. Tapi jangan langsung menyebut saya mengambilnya. Rendra berkata keras. Kalau tidak salah, tidak perlu takut diperiksa. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk. Silvi segera mengambil kesempatan. Mungkin supaya adil, tas semua perempuan diperiksa saja. Bukan cuma tas Mbak Raisa. Biar tidak ada yang merasa dituduh. Sekilas terdengar adil. Tetapi Raisa tahu, semua orang sebenarnya hanya menunggu tasnya dibuka. Bu Ratih membuka tasnya lebih dulu. Tidak ada apa-apa. Beberapa bibi ikut membuka tas masing-masing. Silvi membuka tas mahalnya dengan tenang. Ibu Kartini hanya melirik sebentar lalu berkata, tidak perlu dibongkar semua, Silvi. Ibu percaya kamu. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil di hati Raisa. Ibu percaya kamu. Kepada Silvi, kepercayaan diberikan begitu mudah. Kepada Raisa, 7 tahun menjadi menantu seolah tidak cukup untuk membuatnya dipercaya. Akhirnya, semua mata kembali pada tas Raisa. Tas kain sederhana itu terletak di kursi dekat dapur. Raisa mengambilnya dan meletakkan di meja. Saya buka sendiri, katanya. Rendra langsung menyela. Biar Bu Ratih yang periksa, supaya jelas. Dewi tampak ingin protes, tetapi Raisa menahannya dengan tatapan. Ia tidak ingin suasana makin kacau. Bu Ratih membuka tas itu pelan. Satu persatu barang dikeluarkan. Dompet kecil, ponsel, tisu, obat maak, kunci rumah, dan plastik kecil berisi kue untuk anak Raisa di rumah. Lalu tangan Bu Ratih berhenti. Dari dasar tas, ia mengeluarkan selembar kain beludru kecil berwarna merah marun. Ruangan langsung membeku. Ibu Kartini menutup mulut. Itu kain pembungkus cincin ibu. Raisa menatap kain itu tanpa berkedip. Itu bukan milik saya. Rendra langsung naik suara. Masih mau mengelak? Kainnya ada di tasmu. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sana. Silvi mulai menangis pelan. Mbak Raisa, kalau memang butuh uang, kenapa tidak bilang? Kenapa harus cincin ibu? Raisa menoleh tajam. Silvi, saya tidak mengambil apapun. Silvi terisak. Aku tidak ingin percaya, Mbak. Tapi kain itu, Ibu Kartini memegang kotak cincin kosong. Wajahnya berubah dari sedih menjadi kecewa.
Raisa, ibu tidak menyangka. Selama ini ibu menerima kamu di keluarga ini. Tapi kamu tega mengambil peninggalan almarhum bapak. Raisa mundur setengah langkah. Bu, saya tidak mencuri. Lalu cincin ibu di mana? Saya tidak tahu. Rendra mengambil ponselnya. Kita panggil polisi saja. Arman cepat menahan. Mas, jangan dulu. Ini keluarga. Arman, Arman, kala. Rendra menatapnya marah. Justru karena keluarga harus jelas. Jangan karena istrimu sendiri, kamu menutup mata. Raisa menatap Arman. Mas, kamu percaya aku mencuri? Arman membuka mulut, tetapi jawabannya tidak langsung keluar. Wajahnya ragu, bingung, tertekan. Akhirnya ia berkata lirih, aku ingin percaya kamu, Sa. Tapi kita harus jelaskan ini baik-baik. Raisa tersenyum pahit. Ingin percaya? Arman menunduk. Dua kata itu lebih menyakitkan daripada teriakan Rendra. Raisa tidak butuh suaminya ingin percaya. Ia butuh suaminya percaya. Dewi maju satu langkah. Kalau mau adil, jangan berhenti di tas. Lihat juga siapa yang sempat mendekati tas Raisa. Silvi cepat berkata, maksudmu apa, Dewi? Aku cuma ingat, tadi kamu juga sempat lewat dapur. Silvi tampak tersinggung. Aku ambil air minum untuk ibu. Jangan karena Mbak Raisa terpojok, aku ikut dituduh. Rendra langsung membela istrinya. Silvi jangan diseret-seret. Dari tadi, dia justru menenangkan ibu. Raisa diam, tetapi matanya memperhatikan Silvi. Ada sesuatu yang tidak benar. Silvi terlalu cepat menjawab, terlalu cepat menangis, terlalu cepat mengarahkan semua kalimatnya kepada Raisa. Tiba-tiba Dewi berkata, di ruang makan ada kamera kecil kan? Yang dulu dipasang buat ngawasin anak-anak dekat lemari kaca. Ibu Kartini terkejut. Kamera itu masih menyala. Arman menoleh ke Rendra. Mas, coba cek. Rendra tampak enggan. Kamera itu mengarah ke ruang makan. Bukan kamar, Ibu. Tidak apa-apa, kata Raisa pelan. Tas saya tadi ada dekat dapur. Mungkin terlihat siapa yang lewat. Silvi terlihat sedikit pucat, tetapi cepat menunduk. Rekaman itu tidak akan membuktikan apa-apa. Dewi menatapnya. Kalau tidak ada apa-apa, tidak perlu takut. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Rendra akhirnya membuka aplikasi kamera dari ponsel lama yang tersambung ke kamera ruang makan. Rekaman beberapa jam terakhir masih tersimpan. Sudutnya tidak sempurna, tetapi kursi tempat tas Raisa berada terlihat di ujung gambar. Arman memutar rekaman dari waktu setelah Ibu Kartini melepas cincin. Terlihat Raisa keluar dari lorong kamar, membawa handuk kosong, lalu masuk dapur. Ia tidak membawa kotak, tidak menyentuh tas, tidak melakukan apapun yang mencurigakan. Rekaman terus berjalan. Beberapa orang lewat. Anak kecil berlari. Bu Ratih mengambil piring. Lalu Silvi muncul dari ruang tengah. Ia berjalan menuju dapur. Berhenti sebentar di dekat kursi tempat tas Raisa berada. Menunduk sedikit. Lalu masuk ke dapur membawa gelas. Berhenti, kata Dewi. Putar ulang. Silvi langsung berkata, aku cuma ambil air. Dewi menatapnya. Aku belum bertanya. Video diputar ulang. Gerakan Silvi tidak tertangkap jelas karena sebagian tertutup anak kecil yang lewat. Tetapi terlihat ia memang berhenti dekat tas Raisa. Rendra berkata cepat. Tidak ada bukti dia menyentuh tas. Raisa menjawab. Tapi sekarang ada alasan untuk tidak hanya mencurigai saya. Ibu Kartini diam. Untuk pertama kalinya, wajahnya ragu. Silvi memeluk tasnya erat. Aku tidak mau difitnah. Raisa menatapnya pelan. Saya juga. Ruangan kembali sunyi. Kain beludru masih tergeletak di meja. Cincin belum ditemukan. Tuduhan belum selesai. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, arah kecurigaan tidak lagi hanya mengarah kepada Raisa.
Dan Sylvie, menantu yang sejak pagi dipuji paling sempurna, mulai kehilangan ketenangannya. Rekaman kamera ruang makan diputar ulang beberapa kali. Gambar itu memang tidak sempurna. Sudutnya agak jauh, sebagian tertutup anak kecil yang berlari lewat. Tetapi cukup menunjukkan satu hal. Sylvie sempat berhenti di dekat kursi tempat tas Raisa berada. Gerakannya tidak jelas. Namun tidak bisa lagi dikatakan bahwa hanya Raisa yang punya kesempatan. Ruang tengah menjadi tegang. Beberapa orang yang tadi begitu yakin menatap Raisa, kini mulai diam. Bu Ratih menunduk, seperti mulai menyesal karena terlalu cepat ikut curiga. Arman berdiri di samping Raisa. Wajahnya kacau. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi rasa bersalah menahan suaranya. Di depan matanya, istrinya baru saja dipaksa membuka tas. Dipermalukan dan nyaris disebut pencuri oleh keluarganya sendiri. Sylvie cepat mengusap air mata. Aku cuma lewat mau ambil air. Kalau berhenti sebentar dekat tas Mbak Raisa, itu bukan berarti aku menyentuhnya. Rendra langsung membela. Betul, rekaman itu tidak jelas. Jangan memfitnah Sylvie hanya karena kamu ingin lepas dari tuduhan. Dewi menatap Rendra tajam. Tadi saat kain itu ditemukan di tas Raisa, kalian tidak butuh rekaman jelas untuk menuduhnya. Rendra terdiam sesaat, tetapi wajahnya tetap keras. Ibu Kartini memegang kotak cincin kosong. Tangannya masih gemetar. Ibu hanya ingin cincin itu kembali. Itu peninggalan almarhum Bapak. Jangan membuat masalah ini makin melebar. Raisa menatap ibu mertuanya. Bu, masalah ini sudah melebar sejak nama saya disebut di depan semua orang. Ibu Kartini terdiam. Raisa melanjutkan dengan suara tetap tenang. Saya tidak mengambil cincin ibu. Kain itu bukan milik saya. Kalau semua orang merasa perlu membuktikan saya bersalah, maka saya juga berhak membuktikan bahwa saya dijebak. Sylvie menunduk. Mbak Raisa, kenapa memakai kata dijebak? Itu terlalu berat. Raisa menatapnya. Lebih berat mana, Sylvie? Kata dijebak atau kata pencuri yang sejak tadi hampir ditempelkan ke nama saya? Sylvie tidak menjawab. Suasana kembali sunyi. Saat itulah Raisa teringat sesuatu. Beberapa hari sebelumnya, ia pergi ke toko emas Pak Hasan bersama Dewi untuk memperbaiki gelang kecil milik anaknya. Ketika keluar dari toko, ia sempat melihat seorang perempuan berjalan cepat menuju mobil. Saat itu, Raisa hanya melihat dari samping. Ia tidak yakin siapa perempuan itu, tetapi ia ingat tas mahal yang dibawa, dress yang rapi, dan cara perempuan itu menunduk sambil memasukkan sesuatu ke dalam tas. Waktu itu Raisa tidak berpikir apa-apa. Sekarang ingatan itu muncul seperti potongan gambar yang tiba-tiba mendapat tempat. Raisa menoleh kepada Dewi. Deo, kamu masih punya nomor Pak Hasan? Dewi langsung paham. Toko emas? Raisa mengangguk. Iya. Sylvie mengangkat wajah cepat. Toko emas apa? Raisa memperhatikan reaksinya. Terlalu cepat. Terlalu panik untuk seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dewi menjawab. Toko emas tempat aku dan Raisa memperbaiki gelang beberapa hari lalu. Rendra mengerutkan dahi. Apa hubungannya toko emas dengan cincin ibu? Raisa berkata pelan. Mungkin tidak ada. Tapi, kalau seseorang mengambil cincin berlian, tempat pertama yang mungkin didatangi adalah toko emas. Sylvie langsung berkata, itu cuma dugaan. Banyak orang pergi ke toko emas. Benar, jawab Raisa. Maka kita tidak perlu takut melihat kamera. Ibu Kartini mulai gelisah. Kamera toko? Raisa mengangguk. Pak Hasan punya kamera di dalam toko dan di depan pintu. Kalau cincin ibu pernah dibawa ke sana, kamera itu akan menjawab. Sylvie tertawa kecil, tetapi suaranya pecah. Mbak Raisa, ini sudah keterlaluan. Dari tadi semua orang mencari cincin di rumah, sekarang Mbak membawa orang luar. Apa tidak malu kalau keluarga kita jadi bahan omongan? Dewi langsung menyahut. Waktu Raisa hampir dipanggil polisi, kamu tidak bicara soal malu keluarga. Sylvie terdiam. Arman akhirnya menatap Raisa. Sah, kamu yakin? Raisa menatap suaminya. Aku tidak yakin 100%.
Tapi aku tahu aku tidak mencuri. Jadi aku akan mencari jalan apapun untuk membuktikannya. Kalimat itu membuat Arman menunduk. Ia sadar, seharusnya sejak awal ia berdiri di samping Raisa, bukan baru bertanya setelah bukti mulai muncul. Dewi membuka ponselnya dan mencari nomor Pak Hasan. Ia menekan tombol panggil, lalu menyalakan pengeras suara. Semua orang diam menunggu. Suara nada sambung terdengar panjang. Silvi menggenggam tasnya makin erat. Rendra melihat istrinya, tetapi belum berkata apa-apa. Akhirnya, panggilan dijawab. Assalamualaikum, toko emas Hasan. Dewi menjawab cepat. Waalaikumsalam Pak Hasan. Ini Dewi, yang beberapa hari lalu datang memperbaiki gelang anak bersama Raisa. Oh iya, Bu Dewi. Ada apa? Dewi melirik Raisa lalu berkata, Pak, maaf mengganggu. Kami ingin bertanya, dalam 2 atau 3 hari terakhir, apakah ada perempuan datang membawa cincin berlian besar untuk ditaksir atau dijual? Ruang tengah seperti menahan napas. Pak Hasan diam sebentar. Cincin berlian besar? Iya Pak, ada Bu. 2 hari lalu, ada seorang perempuan datang membawa cincin berlian. Dia minta ditaksir cepat. Tapi saya tidak jadi beli karena dia tidak membawa surat dan terlihat gugup. Wajah Silvi langsung berubah pucat. Raisa melihatnya. Dewi melihatnya. Bahkan Rendra mulai melihatnya. Ibu Kartini berdiri perlahan. Pak Hasan, perempuan itu siapa? Saya tidak tahu namanya, Bu, jawab Pak Hasan. Tapi wajahnya terekam kamera toko. Kalau perlu, saya bisa kirim rekamannya. Dewi berkata, tolong kirim sekarang, Pak. Ini penting. Ada cincin keluarga yang hilang. Pak Hasan terdengar lebih serius. Baik, saya ambil dari sistem dulu. Tunggu beberapa menit. Telepon ditutup. Tidak ada yang langsung bicara. Ibu Kartini memandang Silvi sebentar, lalu memalingkan wajah, seolah menolak kemungkinan yang mulai muncul di pikirannya. Rendra menatap istrinya dengan dahi berkerut. Silvi, kamu kenapa pucat? Silvi menggeleng cepat. Aku cuma tegang. Siapapun pasti tegang. Dewi berkata pelan. Raisa juga tegang saat dituduh mencuri. Tapi tadi tidak ada yang peduli. Kalimat itu membuat ruangan semakin berat. Silvi mencoba tersenyum. Kalaupun ada perempuan ke toko emas, belum tentu itu aku. Dan belum tentu cincin itu cincin ibu. Raisa menjawab, benar. Karena itu, kita tunggu videonya. Beberapa menit terasa sangat lama. Tidak ada suara selain napas orang-orang yang tertahan. Kain beludru merah masih berada di atas meja. Tetapi kini benda itu tidak lagi terlihat seperti bukti kesalahan Raisa. Ia mulai terlihat seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ponsel Dewi akhirnya berbunyi. Satu video masuk dari Pak Hasan. Dewi menatap Raisa. Raisa mengangguk pelan. Video dibuka. Gambar pertama menunjukkan pintu kaca toko emas. Seorang perempuan masuk dengan tas mahal di tangan. Wajahnya belum jelas, tetapi dress yang dikenakan dan tas yang dibawanya membuat beberapa orang langsung melirik Silvi. Silvi mundur setengah langkah. Dewi menekan tombol putar. Di layar, perempuan itu berjalan ke meja kaca, membuka tas, lalu mengeluarkan kain beludru merah marun. Dari dalam kain itu, tampak sebuah cincin berlian besar berkilau di bawah lampu toko. Ibu Kartini menutup mulutnya. Rendra menatap layar tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian, perempuan dalam video mengangkat wajah ke arah kamera, dan wajah itu terlihat jelas. Silvi. Tidak ada lagi suara di ruangan itu. Silvi berdiri pucat, tidak mampu tersenyum, tidak mampu menangis, tidak mampu berpura-pura terkejut. Raisa hanya menatap layar dengan dada sesak. Kebenaran akhirnya mulai muncul, dan kali ini, ia tidak keluar dari mulut siapapun. Ia keluar dari kamera yang tidak bisa dibeli dengan senyum manis. Video itu berhenti tepat ketika wajah Silvi terlihat jelas di layar ponsel Dewi. Tidak ada lagi suara di ruang tengah. Semua orang yang tadi begitu mudah menuduh Raisa kini membeku. Ibu Kartini
memegang kotak cincin kosong dengan tangan gemetar. Rendra menatap layar, lalu menatap istrinya, seperti sedang melihat orang asing. Sylvie berdiri pucat. Bibirnya bergerak, tetapi beberapa detik pertama tidak ada kata yang keluar. Setelah itu, ia cepat menggeleng. "Itu memang aku," katanya terbata-bata. "Tapi, kalian salah paham." Rendra mendekat satu langkah. "Kamu bilang tidak pernah ke toko emas itu." "Aku panik, Mas." "Panik karena apa?" Sylvie menunduk. Air matanya mulai jatuh. "Aku tidak mau semua orang langsung mengira macam-macam." Dewi menatapnya dingin. "Aneh. Waktu Raisa dituduh mencuri, kamu tidak takut orang mengira macam-macam." Sylvie tidak menjawab. Ibu Kartini berdiri perlahan. "Sylvie, cincin yang kamu bawa ke toko itu cincin siapa?" Sylvie cepat mengusap air mata. "Bukan cincin, Ibu. Itu cincinku sendiri. Modelnya memang mirip." Raisa menatapnya tanpa berkedip. "Kalau itu cincinmu sendiri, kenapa dari tadi kamu tidak bilang pernah ke toko emas membawa cincin berlian?" Sylvie menoleh tajam. "Mbak Raisa, jangan memojokkan aku. Aku juga sedang tertekan." Raisa tersenyum pahit. "Tadi saat kain ditemukan di tasku, kamu tidak bilang aku tertekan. Kamu bilang kalau aku butuh uang. Kenapa tidak bilang?" Kalimat itu membuat Sylvie terdiam. Rendra mengambil ponsel Dewi dan memutar ulang video. Di layar, Sylvie terlihat membuka tas, mengeluarkan kain beludru merah marun, lalu menyerahkan cincin berlian kepada Pak Hasan. Wajahnya tampak gelisah. Ia beberapa kali menoleh ke pintu, seperti takut seseorang melihat. Rendra menahan napas. Kain itu sama seperti kain yang ditemukan di tas Raisa. Sylvie menggeleng keras. "Kain seperti itu banyak. Jangan paksa aku mengaku sesuatu yang tidak kulakukan." Dewi membuka pesan dari Pak Hasan. Pak Hasan kirim keterangan. Dia bilang perempuan di video meminta cincin itu ditaksir cepat, lalu bertanya apakah bisa langsung dijual tanpa surat kepemilikan. Ibu Kartini hampir jatuh duduk. "Tanpa surat?" Sylvie cepat berkata. "Aku cuma tanya. Aku tidak menjualnya." Rendra menatapnya dengan mata merah. "Kenapa kamu ingin menjual cincin berlian tanpa surat?" Sylvie menangis lebih keras. "Aku sedang butuh uang. Tapi cincin itu bukan milik ibu." Raisa diam. Ia melihat cara Sylvie menangis. Tangis itu bukan tangis orang yang difitnah. Tangis itu seperti tangis seseorang yang mulai kehilangan jalan keluar. Bu Ratih yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. "Sylvie, kalau memang cincin itu milikmu, mana fotonya? Mana suratnya? Mana bukti kamu pernah punya cincin seperti itu?" Sylvie terdiam terlalu lama. Rendra menatapnya. Jawab, Aku lupa simpan suratnya." Dewi tertawa kecil tanpa senyum. Tadi Raisa tidak diberi kesempatan lupa. Begitu kain ditemukan di tasnya, semua langsung percaya dia pencuri. Ibu Kartini menunduk. Kalimat itu seperti menamparnya. Ia ingat bagaimana ia hanya melirik tas Sylvie sekilas karena percaya, tetapi membiarkan tas Raisa dibongkar sampai dasar. Raisa menatap Ibu Kartini. "Bu, saya tidak meminta Ibu langsung percaya saya tanpa bukti. Saya hanya berharap Ibu tidak langsung menghukum saya sebelum bukti jelas." Ibu Kartini tidak mampu menjawab. Telepon Dewi kembali berbunyi. Pak Hasan menelepon. Dewi segera menyalakan pengeras suara. "Bu Dewi, saya sudah lihat rekaman lain dari meja kasir," kata Pak Hasan. "Perempuan itu memang membawa cincin berlian besar. Saya tanya surat kepemilikan, dia tidak bisa menunjukkan. Karena itu saya tolak. Saya juga masih ingat dia terlihat sangat gugup." Dewi bertanya, "Pak, apakah cincin itu mirip cincin yang sekarang hilang?" Pak Hasan menjawab hati-hati. "Saya tidak bisa memastikan hanya dari cerita. Tapi kalau keluarga punya foto cincin itu, saya bisa bandingkan dengan rekaman yang lebih jelas." Ibu Kartini langsung membuka ponselnya. Ia punya banyak foto cincin itu, karena sering memotretnya saat acara keluarga. Dengan tangan gemetar,
Ia mengirim foto kepada Dewi. Lalu Dewi meneruskannya kepada Pak Hasan. Beberapa detik kemudian, suara Pak Hasan terdengar lagi. Modelnya sangat mirip, Bu. Bentuk mata cincin, susunan batu kecil di samping, dan ukiran bawahnya sama. Saya tidak berani menyatakan 100% tanpa melihat langsung, tapi kemungkinan besar itu cincin yang sama. Ruang tengah kembali hening. Sylvie langsung menggeleng. Tidak, itu cuma mirip. Pak Hasan juga bilang tidak 100%. Rendra menatapnya dingin. Kamu masih mau bersembunyi di kata kemungkinan? Sylvie menangis. Aku tidak mencuri cincin ibu. Raisa menatap kain bludru di meja. Kalau kamu tidak mencuri, jelaskan satu hal. Bagaimana kain pembungkus cincin ibu bisa ada di tasku? Sylvie memucat lagi. Aku tidak tahu. Dewi langsung membuka rekaman kamera rumah yang tadi sempat diputar. Kita lihat lagi bagian kamu berhenti dekat tas Raisa. Sylvie cepat berkata, rekaman itu tidak jelas. Raisa menjawab pelan, tapi cukup jelas menunjukkan kamu sempat dekat tasku. Rendra mengambil ponsel dari Dewi dan memutar rekaman itu berulang. Sylvie terlihat melewati ruang makan, berhenti di dekat kursi tempat tas Raisa berada, menunduk sebentar, lalu masuk ke dapur. Memang belum terlihat tangannya memasukkan sesuatu. Tetapi setelah video toko emas muncul, gerakan kecil itu tidak lagi terlihat biasa. Ibu Kartini menatap Sylvie dengan wajah hancur. Sylvie, kamu tadi bilang hanya ambil air. Aku memang hanya ambil air, Bu. Lalu kenapa kamu berhenti dekat tas Raisa? Sylvie terdiam. Rendra tiba-tiba teringat sesuatu. Di lemari kaca ada kamera kecil cadangan. Waktu anak kita sering main dekat pajangan, aku pernah pasang kamera kecil di sudut bawah. Mungkin masih menyimpan rekaman. Sylvie langsung menoleh. Mas, itu kamera lama. Pasti tidak menyala. Dewi menangkap kepanikannya. Kalau tidak menyala, tidak ada ruginya dicek. Rendra mengambil kamera kecil dari sudut dekat lemari kaca. Ia menyambungkannya ke ponsel lama yang tersimpan di laci ruang TV. Beberapa menit itu terasa sangat panjang. Sylvie berdiri gelisah, tangannya gemetar. Rendra tidak menatapnya. Ibu Kartini duduk lemas. Sementara Raisa berdiri diam di samping Dewi. Akhirnya file rekaman muncul. Sudut kamera itu lebih rendah, mengarah ke pintu dapur dan kursi tempat tas Raisa berada. Gambar tidak terlalu jernih, tetapi lebih dekat daripada kamera pertama. Rendra memutar rekaman dari waktu Sylvie mendekati dapur. Di layar terlihat Raisa sedang membelakangi kamera, mencuci gelas. Tasnya ada di kursi. Lalu Sylvie masuk ke frame. Ia berhenti, menoleh ke arah dapur, memastikan Raisa tidak melihat. Tangannya masuk ke tas mahalnya sendiri. Ia mengeluarkan sesuatu kecil berwarna merah marun. Sylvie langsung berkata, "Matikan." Semua orang menatapnya. Rendra tidak mematikan. Ia justru melanjutkan video. Di layar, Sylvie memasukkan kain merah itu cepat ke dalam tas Raisa, lalu berjalan masuk ke dapur seolah mengambil air. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Ibu Kartini menutup mulutnya. Bu Ratih memejamkan mata. Arman seperti kehilangan tenaga. Rendra menatap layar dengan wajah hancur. Dewi berkata pelan, "Sekarang jelas." Sylvie terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Tetapi kali ini tidak ada yang langsung memeluknya. Tidak ada yang buru-buru percaya. Tidak ada yang menyebutnya menantu kesayangan. Raisa menatap Sylvie lama. Suaranya pelan, tetapi tajam. Saya sederhana di mata kalian, Sylvie. Tapi saya bukan pencuri. Sylvie menunduk, menangis tanpa mampu menjawab. Raisa menoleh kepada Ibu Kartini dan Arman. Sekarang kalian sudah melihat sendiri. Yang saya tunggu bukan hanya kebenaran cincin itu. Saya juga menunggu apakah nama baik saya masih bisa kembali setelah kalian begitu mudah merusaknya. Tidak ada yang mampu mengangkat wajah. Di meja, kain bludru merah marun itu masih tergeletak. Namun kini semua orang tahu, benda kecil itu bukan bukti Raisa mencuri. Itu bukti bahwa Sylvie telah menjebaknya. Setelah rekaman kamera kecil berhenti, Sylvie tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Ia duduk lemas di lantai, menangis dengan kedua tangan menutup wajah.
Beberapa menit sebelumnya, ia masih menjadi menantu kesayangan yang dipeluk Ibu Kartini dan dibela Rendra. Kini semua orang melihat sendiri bagaimana ia memasukkan kain beludru merah marun ke dalam tas Raisa. Ibu Kartini berdiri kaku. Kotak cincin kosong masih berada di tangannya. Matanya menatap Sylvie, lalu menatap Raisa. Wajahnya dipenuhi rasa malu yang baru datang setelah kebenaran tidak bisa lagi ditolak. Sylvie, ucap Ibu Kartini dengan suara gemetar. Kamu yang menaruh kain itu di tas Raisa? Sylvie menangis. Bu, aku panik. Jawab, kata Ibu Kartini lebih keras. Kamu yang menaruhnya? Sylvie menunduk. Iya, Bu. Ruangan kembali hening. Pengakuan itu seperti menutup semua kemungkinan lain. Bu Ratih menghela napas panjang. Rendra mengepalkan tangan. Arman berdiri di samping Raisa dengan wajah penuh penyesalan. Tetapi Raisa tidak menatapnya. Rendra maju ke depan Sylvie. Di mana cincin ibu? Sylvie tidak menjawab. Sylvie, aku tanya. Di mana cincin ibu? Sylvie mengangkat wajah dengan mata merah. Aku tidak menjualnya, Mas. Lalu di mana? Aku jadikan jaminan. Ibu Kartini hampir menjatuhkan kotak cincin. Jaminan apa? Sylvie menangis semakin keras. Aku punya utang, Bu. Banyak. Kartu kredit, cicilan barang, pinjaman online. Aku pikir bisa menutup semuanya pelan-pelan, tapi bunganya makin besar. Mereka terus menagih. Aku takut Rendra tahu. Rendra seperti tidak percaya. Kamu bilang semua barangmu hasil tabungan dan hadiah. Sylvie menggeleng. Sebagian aku beli cicilan. Aku tidak mau terlihat kalah. Semua orang selalu memuji aku kalau tampil rapi, kalau membawa hadiah mahal. Aku merasa harus terus terlihat sempurna. Dewi menatapnya dingin. Jadi demi terlihat sempurna, kamu menghancurkan nama orang lain. Sylvie menunduk. Aku tidak bermaksud menghancurkan Mbak Raisa. Aku hanya butuh waktu untuk menebus cincin itu sebelum ketahuan. Raisa akhirnya bicara. Suaranya pelan tetapi membuat semua orang menoleh. Waktu yang kamu butuhkan itu kamu beli dengan harga diri saya, Sylvie. Sylvie menangis tanpa mampu menjawab. Raisa melangkah sedikit mendekat. Kamu tahu semua orang akan percaya saya pencuri. Kamu tahu Ibu Kartini lebih percaya kamu. Kamu tahu saya sederhana. Jadi tuduhan itu lebih mudah menempel. Dan kamu tetap memasukkan kain itu ke tas saya. Sylvie menutup wajahnya lagi. Maaf Mbak, Raisa menggeleng pelan. Maafmu belum bisa menghapus cara mereka menatap saya tadi. Rendra mengambil napas berat. Di mana cincin itu sekarang? Sylvie menyebut sebuah tempat pinjaman tidak resmi dekat pasar lama. Ia mengatakan, cincin itu diterima sebagai jaminan uang tunai 2 hari sebelum acara. Setelah Pak Hasan menolak membeli cincin karena tidak ada surat kepemilikan, Sylvie panik dan membawa cincin itu kepada orang yang dikenalkan temannya. Ibu Kartini terduduk. 2 hari sebelum acara, Sylvie mengangguk lemah. Bu Rati menatapnya tidak percaya. Berarti cincin itu bukan hilang tadi sore? Kamu sudah mengambilnya sejak sebelum acara? Sylvie tidak menjawab, tetapi diamnya cukup. Ibu Kartini menutup mulutnya. Selama ini, ia mengira cincin itu hilang setelah Raisa masuk kamar. Ternyata, sejak awal cincin itu sudah dibawa Sylvie keluar. Acara hari itu hanya menjadi panggung untuk membuat Raisa terlihat bersalah. Rendra mengambil kunci mobil. Kita pergi sekarang. Kita ambil cincin itu. Sylvie panik. Mas, jangan sekarang. Orang itu kasar. Kalau datang ramai-ramai, masalah bisa tambah besar. Rendra menatapnya tajam. Masalah sudah besar sejak kamu mencuri cincin ibu dan menjebak Raisa. Sylvie terdiam. Arman berkata, aku ikut. Raisa langsung menoleh. Tidak perlu memikirkan saya sekarang, Mas. Urus cincin ibu dulu. Arman menatapnya dengan mata basah. Aku... Jangan minta maaf sekarang, potong Raisa. Kamu bisa minta maaf nanti. Kalau kamu sudah paham kenapa aku sakit. Arman tidak mampu menjawab. Rendra, Arman, dan Sylvie pergi ke tempat pinjaman itu. Ibu Kartini ingin ikut,
tetapi Bu Ratih menahannya. Kartini, biarkan mereka urus cincin. Kamu harus memikirkan bagaimana mengembalikan nama baik Raisa. Ibu Kartini menunduk. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di posisi itu. Cincin mungkin bisa kembali, tetapi nama baik menantu yang ia tuduh sudah telanjur jatuh di depan banyak orang. Di mobil, Sylvie duduk di belakang sambil menangis. Rendra mengemudi dengan wajah keras. Arman diam di kursi depan. Ia terus mengingat wajah Raisa saat bertanya, "Mas, kamu percaya aku mencuri?" Dan ia ingat jawabannya sendiri yang ragu. Ingin percaya, bukanlah percaya. Kalimat itu terus menusuknya. Tempat pinjaman itu berada di ruko kecil dekat pasar lama. Seorang laki-laki di balik meja tampak tidak terkejut melihat Sylvie datang bersama dua laki-laki. "Mau tebus barang?" tanyanya santai. Rendra langsung berkata, "Cincin berlian yang dia jadikan jaminan, keluarkan." Laki-laki itu membuka catatan, lalu menunjukkan jumlah pinjaman dan bunga. Rendra menatap Sylvie dengan marah. Jumlahnya besar, lebih besar dari yang Sylvie akui. Setelah berdebat singkat dan mengancam membawa polisi karena barang itu bukan milik Sylvie, akhirnya cincin berlian Ibu Kartini dikeluarkan dari brankas kecil. Arman melihat cincin itu. Bentuknya sama, batu di tengah, ukiran bawah, dan susunan batu kecil di sampingnya sama seperti foto Ibu Kartini. Cincin itu ditemukan, tetapi tidak ada rasa lega di wajah siapapun. Rendra menebus cincin itu dengan uang daruratnya dan meminta salinan catatan pinjaman. Di catatan itu tertulis tanggal Sylvie menyerahkan cincin, 2 hari sebelum acara keluarga. Bukti itu membuat semuanya semakin jelas. Saat hendak pulang, ponsel Sylvie bergetar. Rendra mengambilnya sebelum Sylvie sempat menolak. Di layar ada pesan dari temannya, Tania. "Sudah aman? Kainnya sudah kamu taruh di tas menantu yang sederhana itu? Kalau semua curiga ke dia, kamu punya waktu tebus cincin. Kamu kan menantu favorit. Pasti mereka percaya kamu." Rendra membaca pesan itu dengan wajah kaku. Arman ikut melihat dan dadanya terasa semakin berat. Ini bukan sekadar panik. Ini rencana. "Kamu bilang tidak berniat menghancurkan Raisa," kata Rendra dingin. Sylvie menangis. "Aku cuma cerita ke Tania. Aku tidak berpikir sejauh itu." Arman berkata pelan. "Tapi kamu melakukannya." Sylvie tidak menjawab. Ketika mereka kembali ke rumah Ibu Kartini, sebagian tamu sudah pulang. Hanya keluarga dekat yang tersisa. Rendra meletakkan cincin, catatan pinjaman, dan tangkapan layar chat di meja. "Cincinnya kembali," katanya. "Tapi Sylvie memang mengambilnya 2 hari lalu, dan dia memang merencanakan agar Raisa dicurigai." Ibu Kartini memegang cincin itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan hanya karena cincin. Ia menangis karena sadar betapa salahnya ia menilai. Sylvie berlutut di depan Ibu Kartini. "Bu, maafkan Sylvie." Sylvie terdesak. Ibu Kartini menatapnya lama. Dulu, tangis Sylvie pasti langsung membuatnya luluh. Tetapi hari itu, tangis itu tidak lagi terlihat manis. Tangis itu terlihat seperti akibat dari kebohongan yang gagal. "Kamu bukan hanya mengambil cincin ibu," kata Ibu Kartini lirih. "Kamu membuat ibu menuduh Raisa." Sylvie menunduk sampai hampir menyentuh lantai. Bu Ratih berkata pelan, "Cincin sudah kembali, Kartini. Tapi nama baik Raisa belum." Ibu Kartini menutup mata. Kalimat itu benar. Cincin berlian bisa ditebus dengan uang. Tetapi harga diri Raisa yang tadi dibongkar di depan semua orang tidak bisa kembali hanya dengan satu kata, maaf. Malam itu, cincin berlian Ibu Kartini memang sudah kembali. Rendra meletakkannya di meja ruang tengah bersama catatan pinjaman dan tangkapan layar chat Sylvie dengan temannya. Semua bukti sudah jelas. Sylvie mengambil cincin 2 hari sebelum acara, menjadikannya jaminan utang, lalu menaruh kain pembungkus cincin ke dalam tas Raisa, agar semua orang curiga kepada menantu yang paling mudah disalahkan. Tetapi, meskipun cincin itu sudah kembali, tidak ada seorang pun merasa benar-benar lega.
Ibu Kartini duduk di kursi dengan mata merah. Cincin itu ada di tangannya, berkilau seperti biasa. Tetapi kali ini, kilaunya tidak lagi membuatnya bangga. Setiap kali melihat batu berlian itu, ia justru teringat wajah Raisa saat berdiri di ruang tengah, dipaksa membuka tas, ditatap seperti pencuri, dan tidak langsung dibela oleh siapapun. Bu Ratih duduk di sebelahnya. Kartini, cincinmu sudah kembali. Tapi kamu tahu yang belum kembali? Ibu Kartini menunduk. Nama baik Raisa. Bu Ratih mengangguk pelan. Kamu menuduh dia di depan banyak orang. Jadi minta maafnya juga tidak boleh hanya lewat pesan. Ibu Kartini menggenggam cincin itu erat. Air matanya jatuh lagi. Aku malu, Ratih. Raisa lebih malu tadi, jawab Bu Ratih. Dia berdiri di depan keluarga, sementara semua orang melihatnya seperti pencuri. Kalimat itu membuat Ibu Kartini tidak bisa membela diri. Ia sadar, kesalahannya bukan hanya karena percaya kepada bukti palsu. Ia salah, karena begitu cepat membayangkan Raisa sebagai pelaku. Jika kain itu ditemukan di tas Sylvie, mungkin ia akan mencari 1000 alasan. Tetapi karena kain itu ditemukan di tas Raisa, ia langsung percaya. Di sudut ruangan, Sylvie masih menangis. Rendra berdiri tidak jauh darinya dengan wajah keras. Selama ini ia bangga karena istrinya disukai Ibu Kartini. Ia merasa Sylvie membawa nama baik untuk keluarganya. Namun malam itu, semua kebanggaan itu runtuh. Tas mahal, hadiah mahal, dan senyum manis ternyata menutupi utang yang menumpuk dan kebohongan yang hampir menghancurkan orang tidak bersalah. Mulai besok, kata Rendra dingin, semua urusan utangmu harus dibuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Sylvie mengangkat wajah. Mas, jangan menangis untuk membuatku berhenti bertanya. Kamu sudah memakai tangisanmu untuk menjebak Raisa. Aku tidak akan percaya semudah itu lagi. Sylvie menunduk. Arman berdiri di teras menatap jalan. Ia sudah mengirim pesan kepada Raisa, tetapi belum dibalas. Ia tidak menyalahkan istrinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa kata maaf tidak bisa langsung menutup luka. Ia mengingat detik ketika Raisa bertanya, Mas, kamu percaya aku mencuri? Dan ia tidak mampu menjawab dengan tegas. Ia baru sadar. Keraguannya mungkin lebih menyakitkan daripada tuduhan orang lain. Ponselnya tetap diam. Di rumah Dewi, Raisa duduk di ruang tamu kecil. Gelas air putih di depannya belum tersentuh. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya sembab. Dewi duduk di sampingnya, tidak banyak bicara. Ia tahu Raisa tidak butuh nasihat panjang malam itu. Raisa hanya butuh ruang untuk bernapas. Setelah dihancurkan oleh tatapan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga, ponsel Raisa menyala. Pesan Arman masuk lagi. Sa, aku tidak akan memaksamu pulang malam ini. Aku cuma ingin kamu tahu, semua bukti sudah jelas. Sylvie mengaku, cincin sudah ditemukan. Ada chat yang membuktikan dia memang sengaja menjebakmu. Aku salah karena tidak langsung percaya. Maaf, Raisa membaca pesan itu lama. Dewi bertanya pelan, kamu mau balas? Raisa menggeleng. Belum. Kamu marah sama Arman? Raisa diam sebentar. Aku bukan cuma marah, aku kecewa. Dewi mengangguk. Raisa menatap ponselnya. Aku bisa mengerti kalau Ibu Kartini panik karena cincin hilang. Aku bisa mengerti kalau keluarga ingin mencari barang itu. Tapi aku tidak bisa mengerti kenapa mereka begitu mudah percaya aku pencuri. Dan Arman, dia bilang ingin percaya. Deo, rasanya sakit sekali mendengar suami sendiri hanya ingin percaya, bukan benar-benar percaya. Dewi menggenggam tangan Raisa. Kamu tidak harus pulang sebelum siap. Raisa mengangguk. Malam ini, aku di sini dulu. Ia tidak ingin bertemu Arman saat hatinya masih terlalu penuh. Ia tidak ingin mendengar permintaan maaf yang terburu-buru. Ia tidak ingin kembali ke rumah, seolah semuanya selesai, hanya karena cincin sudah ditemukan. Baginya, masalah terbesar bukan lagi cincin. Masalah terbesar adalah bagaimana keluarganya melihat dirinya.
Sementara itu, di rumah Ibu Kartini, para kerabat dekat mulai pulang. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi obrolan bangga tentang acara. Setiap orang membawa pulang rasa canggung dan malu. Beberapa tamu yang tadi ikut berbisik kini berjalan keluar tanpa berani menatap Ibu Kartini. Sebelum pulang, Bu Ratih berkata kepada Ibu Kartini, "Besok, kumpulkan orang-orang yang tadi melihat Raisa dituduh. Jangan biarkan cerita yang pulang ke rumah mereka hanya separuh. Kalau tidak, nama Raisa tetap rusak." Ibu Kartini mengangguk lemah. "Aku akan lakukan." Arman mendengar itu dari teras. Ia masuk dan berkata, "Bu, bukan hanya ibu yang harus minta maaf. Aku juga." Ibu Kartini menatap anaknya. Arman melanjutkan, "Aku gagal membela Raisa. Aku berdiri di sana, tapi aku tidak benar-benar berdiri untuk dia." Ibu Kartini menangis pelan. "Ibu juga salah, Man. Ibu terlalu mudah percaya pada Silvi." "Bukan hanya percaya pada Silvi, Bu," kata Arman. "Ibu terlalu mudah tidak percaya pada Raisa." Ibu Kartini terdiam. Kalimat itu menusuk, tetapi benar. Di sisi lain ruangan, Silvi mendengar semuanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menjadi pusat belas kasihan. Tidak ada yang memeluknya seperti korban. Tidak ada yang berkata ia hanya khilaf. Semua orang akhirnya melihat bahwa yang ia lakukan bukan sekadar panik, melainkan rencana yang hampir menghancurkan nama orang lain. Rendra berkata kepada Silvi, "Besok, kamu harus minta maaf kepada Raisa di depan keluarga." Silvi menunduk. "Iya, dan kamu harus jelaskan sendiri bahwa kamu yang mengambil cincin, kamu yang menjadikannya jaminan, dan kamu yang menaruh kain itu di tas Raisa." Silvi menangis lagi. "Aku malu." Rendra menjawab dingin. "Raisa juga malu tadi, tapi bukan karena kesalahannya sendiri, karena kesalahanmu." Silvi tidak mampu membantah. Malam semakin larut. Ibu Kartini menyimpan kembali cincin itu ke dalam kotak. Namun kali ini ia tidak meletakkannya dengan rasa bangga. Ia meletakkannya dengan tangan gemetar, seolah cincin itu sudah berubah menjadi pengingat atas kesalahannya sendiri. Arman pulang sendirian. Rumah terasa sepi tanpa Raisa. Biasanya, jika mereka pulang dari acara keluarga, Raisa akan langsung mengganti baju, menyiapkan air hangat, lalu bertanya apakah Arman sudah makan. Malam itu, tidak ada suara Raisa, tidak ada langkahnya di dapur. Tidak ada senyumnya yang lelah, tetapi tetap lembut. Arman duduk di ruang tengah, membaca ulang pesannya yang belum dibalas. Ia baru mengerti satu hal. Selama ini ia terlalu sering menganggap Raisa akan selalu ada, selalu mengalah, selalu memaafkan. Hari itu, Raisa tidak pulang. Dan kekosongan itu membuat Arman sadar bahwa orang sabar pun bisa lelah jika terlalu sering dibiarkan sendirian. Di rumah Dewi, Raisa akhirnya berbaring di kamar tamu, tetapi matanya tidak langsung terpejam. Ia teringat tasnya yang dibuka di depan orang banyak. Ia teringat suara Rendra yang ingin memanggil polisi. Ia teringat Ibu Kartini yang berkata kecewa. Ia teringat Arman yang ragu. Air matanya jatuh pelan. Namun di balik sakit itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Batas. Raisa tahu, setelah ini mungkin semua orang akan meminta maaf. Silvi akan menangis. Ibu Kartini akan menunduk. Arman akan memohon. Tetapi Raisa tidak ingin lagi menjadi menantu, yang kembali tersenyum hanya agar keluarga terlihat baik-baik saja. Besok, ia akan mendengar permintaan maaf mereka. Tetapi kali ini, ia juga akan membuat mereka mendengar luka yang selama ini selalu ia telan sendiri. Keesokan paginya, Ibu Kartini mengirim pesan kepada semua keluarga dekat yang hadir kemarin. Ia meminta mereka datang kembali ke rumah, bukan untuk arisan, bukan untuk makan bersama, tetapi untuk meluruskan masalah cincin berlian. Beberapa orang merasa canggung, tetapi tetap datang. Mereka tahu sesuatu yang besar sudah terjadi setelah Raisa pergi bersama Dewi malam sebelumnya. Raisa membaca pesan dari Arman berkali-kali sebelum memutuskan datang. "Sah,
Ibu ingin meminta maaf di depan keluarga. Sylvie juga akan mengaku di depan semua orang. Aku tidak akan memaksamu datang, tapi kalau kamu siap, aku akan menjemput. Raisa tidak langsung menjawab. Ia duduk di ruang tamu rumah Dewi, menatap tas kain miliknya yang kemarin dibongkar di depan orang banyak. Tas itu sama seperti biasa, tetapi setelah kejadian itu, melihatnya saja membuat dada Raisa sesak. Ia teringat tangan Bu Ratih mengeluarkan barang-barangnya satu persatu. Ia teringat kain merah yang tiba-tiba muncul. Ia teringat tatapan Ibu Kartini, suara Rendra, dan kalimat Arman yang hanya berkata, ingin percaya. Dewi duduk di sampingnya. Kamu tidak harus datang kalau belum kuat. Raisa menggeleng pelan. Aku harus datang, Dew. Mereka menuduhku di depan keluarga. Kalau aku diam sekarang, cerita yang tertinggal bisa tetap setengah. Kamu mau memaafkan mereka? Raisa menarik napas panjang. Aku mau mengembalikan namaku dulu. Soal maaf. Nanti. Siang itu, Raisa datang ke rumah Ibu Kartini bersama Dewi. Arman menunggu di depan pagar. Wajahnya terlihat lelah, matanya merah seperti orang yang tidak tidur semalaman. Ketika melihat Raisa turun dari mobil, ia ingin mendekat, tetapi langkahnya tertahan. Sah, ucapnya pelan. Raisa hanya mengangguk. Kita masuk. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum. Arman menerima itu. Untuk pertama kalinya, ia belajar bahwa luka tidak bisa dipaksa selesai hanya karena orang yang melukai sudah menyesal. Di ruang tengah, suasana jauh berbeda dari kemarin. Tidak ada meja penuh makanan, tidak ada tawa, tidak ada pujian untuk Sylvie. Semua duduk dengan wajah tegang. Ibu Kartini berada di kursi utama, tetapi ia tidak memakai cincin berlian itu. Tangannya kosong. Sylvie duduk di samping Rendra dengan wajah pucat, tanpa riasan tebal, tanpa tas mahal. Rendra tidak menggenggam tangannya. Ketika Raisa masuk, beberapa orang menunduk. Bu Ratih berdiri lebih dulu. Raisa, katanya lirih, Bibi minta maaf. Kemarin Bibi ikut meminta tasmu diperiksa. Bibi pikir itu adil, tapi ternyata kamu diperlakukan seolah sudah pasti bersalah. Raisa menatap Bu Ratih. Saya menerima permintaan maaf Bibi, tapi saya harap setelah ini kita semua ingat bahwa mencari kebenaran tidak boleh dimulai dengan mempermalukan orang yang belum terbukti salah. Bu Ratih mengangguk malu. Ibu Kartini berdiri. Suaranya gemetar ketika memanggil Raisa. Sa. Raisa menatap ibu mertuanya tanpa mendekat. Ibu salah, kata Ibu Kartini. Ibu terlalu cepat menuduhmu. Ibu melihat kain itu di tasmu, lalu langsung percaya kamu mengambil cincin. Padahal kamu sudah bertahun-tahun menjadi bagian keluarga ini. Kamu sering membantu ibu. Kamu datang pagi-pagi saat ada acara. Kamu melakukan banyak hal yang ibu anggap biasa. Raisa diam.
Ia membiarkan Ibu Kartini menyelesaikan kata-katanya. Ibu juga salah karena lebih mudah percaya kepada Sylvie hanya karena dia terlihat mewah, membawa hadiah mahal, dan pandai membuat ibu bangga di depan saudara. Ibu menilai kalian dari luar. Dan karena itu, ibu melukai kamu. Air mata Ibu Kartini jatuh. Di depan semua orang yang kemarin mendengar tuduhan itu, ibu meminta maaf. Kamu bukan pencuri. Kamu tidak mengambil cincin ibu. Kamu justru dijebak. Ruangan hening. Beberapa orang menunduk lebih dalam. Raisa menarik napas. Bu, yang menyakitkan bukan hanya tuduhan itu. Yang menyakitkan adalah betapa mudahnya ibu percaya saya bisa melakukan hal serendah itu. Ibu Kartini menangis tanpa suara. Kalau kemarin CCTV tidak ada, lanjut Raisa, mungkin hari ini saya sudah dikenal sebagai menantu pencuri. Mungkin orang-orang pulang membawa cerita bahwa saya mengambil cincin berlian. Mungkin anak saya suatu hari mendengar ibunya pernah dituduh mencuri. Itu tidak bisa selesai, hanya dengan cincin kembali. Ibu Kartini menunduk. Ibu mengerti. Sylvie berdiri dengan kaki lemas. Ia berjalan ke depan Raisa, lalu menunduk. Mbak Raisa, aku salah. Aku mengambil cincin ibu karena terlilit utang. Aku menjadikannya jaminan. Aku menaruh kain itu di tas Mbak supaya semua orang curiga ke Mbak. Aku tidak punya alasan. Aku minta maaf. Dan Raisa menatap Sylvie lama. Kamu tidak hanya menjebakku, Sylvie. Kamu memilih aku karena kamu tahu aku paling mudah disalahkan. Sylvie menangis. Aku panik, Mbak. Panikmu punya arah, jawab Raisa pelan. Dan arahnya adalah menghancurkan nama saya. Sylvie tidak mampu menjawab. Rendra ikut berdiri. Raisa, aku juga minta maaf. Aku kemarin paling keras menuduhmu. Aku membela Sylvie tanpa melihat kemungkinan lain. Raisa menatapnya. Membela pasangan bukan berarti menutup mata, Mas. Kemarin kamu melakukan itu kepada Sylvie. Arman hampir melakukan hal yang sama dengan diamnya. Arman menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Raisa kemudian menatap suaminya. Mas, aku tidak butuh kamu melawan keluargamu dengan kasar. Aku hanya butuh kamu percaya padaku saat semua orang salah menilaiku. Arman menjawab dengan suara pecah. Aku salah, Sa. Aku seharusnya berdiri di sampingmu sejak awal. Bukan setelah kamera membuktikan semuanya. Raisa mengangguk kecil. Aku dengar, hanya itu. Tidak ada kata sudah memaafkan. Tidak ada pelukan. Arman menerima, meski hatinya sakit. Raisa berdiri lebih tegak. Ia menatap semua orang di ruangan itu. Saya datang hari ini bukan untuk memperpanjang masalah. Saya datang agar nama saya dikembalikan di tempat yang sama dengan tempat nama saya dijatuhkan. Mulai hari ini, saya tidak mau lagi datang ke rumah ini hanya untuk dianggap orang dapur yang tidak dihargai. Kalau saya membantu, itu karena saya memilih, bukan karena saya harus membuktikan diri sebagai menantu baik. Ibu Kartini mengangguk. Iya, Raisa. Dan kalau suatu hari ada barang hilang, ada masalah, atau ada tuduhan apapun, jangan pernah lagi membuka tas saya, nama saya, dan harga diri saya di depan orang banyak tanpa bukti. Dan ada di barang bilang 3 gan, tidak ada yang membantah. Raisa mengambil tasnya dari kursi. Kali ini, ia memegang tas itu dengan tenang. Saya belum bisa bersikap seperti biasa. Saya butuh waktu. Ibu Kartini menangis. Ibu mengerti. Sebelum keluar, Raisa menatap Sylvie sekali lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas utangmu dan atas kebohonganmu. Jangan gunakan air mata untuk meminta orang lain menanggung akibat perbuatanmu. Sylvie menunduk. Iya, Mbak. Raisa lalu berjalan keluar bersama Dewi. Arman ingin mengikuti, tetapi Raisa berhenti di pintu. Mas, aku pulang sendiri dulu. Kita bicara nanti di rumah. Arman mengangguk pelan. Kali ini ia tidak memaksa. Di dalam rumah, semua orang tetap diam. Setelah Raisa pergi,
Ibu Kartini duduk kembali dengan wajah penuh malu. Sylvie menangis tanpa ada yang segera memeluk. Rendra menatap lantai, sedangkan Arman berdiri di pintu, menyadari satu hal yang sangat terlambat. Raisa tidak pergi karena ingin menghukum mereka. Ia pergi karena untuk pertama kalinya, ia memilih menjaga dirinya sendiri. 3 bulan setelah kejadian cincin berlian itu, keluarga Ibu Kartini tidak lagi sama. Acara arisan yang dulu selalu ramai, kini terasa lebih sepi. Bukan karena orang-orang berhenti datang, tetapi karena ada rasa canggung yang tertinggal setiap kali mereka melihat Raisa, Sylvie, dan Ibu Kartini berada di ruangan yang sama. Cincin berlian itu memang sudah kembali ke tangan Ibu Kartini. Ia masih menyimpannya di kotak merah marun yang sama. Tetapi cincin itu tidak lagi sering dipamerkan seperti dulu. Setiap kali Ibu Kartini membuka laci dan melihat cincin itu, yang muncul bukan hanya kenangan tentang almarhum suaminya, tetapi juga wajah Raisa ketika dituduh mencuri di depan keluarga besar. Sylvie tidak lagi menjadi menantu yang paling dibanggakan. Setelah utangnya terbongkar, Rendra mengambil alih semua urusan keuangan rumah tangga mereka. Beberapa tas mahal Sylvie dijual. Perhiasan yang dibeli dengan cicilan juga dilepas. Sylvie sempat menangis, tetapi Rendra hanya berkata, "Barang-barang ini hampir membuat kamu menghancurkan orang tidak bersalah." Sejak itu, Sylvie jarang bicara banyak di acara keluarga. Ia tidak lagi datang dengan penampilan paling mencolok, tidak lagi membawa hadiah mahal untuk menarik pujian. Jika bertemu Raisa, ia menunduk dan menyapa pelan. Raisa tetap menjawab dengan sopan, tetapi tidak lagi bersikap akrab seperti dulu. Bukan karena Raisa ingin membalas dendam, tetapi karena kepercayaan yang sudah dijebak tidak bisa langsung kembali hanya karena pelakunya menangis. Ibu Kartini juga berubah. Awalnya, perubahan itu terasa canggung. Ia tidak tahu bagaimana memperlakukan Raisa setelah semua yang terjadi. Dulu, jika Raisa datang, Ibu Kartini langsung menyuruhnya ke dapur. Sekarang, setiap kali hendak meminta bantuan, kata-katanya tertahan. Suatu sore, ada acara kecil di rumah Ibu Kartini. Raisa datang bersama Arman. Tetapi kali ini, ia tidak langsung masuk dapur. Ia duduk di ruang tengah, menyapa beberapa bibi, lalu membantu seperlunya tanpa membuat dirinya seperti pekerja rumah. Ibu Kartini sempat hampir berkata, "Raisa, tolong ambilkan piring." Tetapi ia berhenti. Ia kemudian berdiri sendiri dan mengambil piring dari lemari. Raisa melihatnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Hal kecil itu membuat Arman menatap ibunya dengan tenang. Ia tahu ibunya sedang belajar. Terlambat, tetapi belajar. Hubungan Raisa dan Arman juga belum sepenuhnya pulih. Mereka masih tinggal bersama, masih berbicara, masih menjalani hari-hari seperti biasa. Namun Arman tahu ada jarak yang harus ia bangun kembali dengan kesabaran. Ia tidak lagi meminta Raisa cepat melupakan kejadian itu. Ia tidak lagi berkata, "Sudahlah, keluarga sudah minta maaf." Ia belajar bahwa luka istrinya bukan hanya karena Sylvie menjebak, tetapi karena dirinya sempat ragu. Suatu malam, Arman duduk di meja makan bersama Raisa. "Sa," katanya pelan, "aku masih sering ingat wajahmu waktu aku tidak langsung menjawab pertanyaanmu." Raisa menatapnya. "Pertanyaan yang mana? Waktu kamu tanya, apakah aku percaya kamu mencuri?" Raisa diam. Arman menunduk. "Aku seharusnya langsung bilang tidak. Aku mengenalmu. Aku tahu kamu tidak mungkin mengambil barang ibu. Tapi aku takut pada suasana. Takut pada ibu.
takut pada Rendra. Dan karena itu, kamu berdiri sendirian. Raisa menarik napas pelan. Mas, aku tidak butuh kamu selalu memenangkan aku. Aku cuma butuh kamu tidak ikut membuatku merasa kalah ketika aku benar. Arman mengangguk. Aku paham sekarang. Semoga bukan hanya sekarang, jawab Raisa. Semoga nanti kalau ada masalah lagi, kamu ingat. Arman menatapnya. Aku akan ingat. Raisa tidak langsung tersenyum, tetapi wajahnya lebih lembut. Ia tahu Arman sedang berusaha. Namun baginya, usaha itu harus dibuktikan berkali-kali, bukan hanya diucapkan sekali. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar kembali berkumpul untuk makan siang. Salah satu kerabat jauh yang tidak tahu seluruh kejadian berkata sambil tertawa, "Sylvie sekarang lebih sederhana ya, biasanya paling mewah. Raisa malah dari dulu begitu-begitu saja." Ruangan langsung hening. Dulu, mungkin Ibu Kartini akan ikut tertawa. Mungkin ia akan memuji Sylvie dan menyindir Raisa. Tetapi kali ini, Ibu Kartini menaruh gelasnya perlahan dan berkata, "Sederhana bukan berarti rendah. Ibu belajar itu dengan cara yang memalukan." Kerabat itu langsung terdiam. Raisa menunduk sebentar, bukan karena malu, tetapi karena untuk pertama kalinya, Ibu Kartini membelanya tanpa harus menunggu bukti baru. Sylvie yang duduk di ujung meja juga menunduk. Ia tahu kalimat itu mengenai dirinya, namun ia tidak berani membantah. Setelah acara selesai, Ibu Kartini mendekati Raisa di dapur. Kali ini bukan untuk menyuruh, melainkan untuk bicara. "Raisa," katanya pelan, "Ibu tahu hubungan kita belum bisa seperti dulu." Raisa menjawab tenang, "Iya, Bu. Ibu juga tahu mungkin kamu masih sakit hati. Saya memang masih ingat kejadian itu, Bu." Ibu Kartini mengangguk. "Ibu tidak akan memaksa kamu melupakan. Ibu hanya ingin bilang, Ibu sedang belajar melihat orang bukan dari barang yang dibawa." Raisa menatap ibu mertuanya. Itu cukup untuk awal, Bu. Ibu Kartini berkaca-kaca. "Terima kasih karena kamu masih mau datang." Raisa menjawab pelan. "Saya datang karena saya masih menghormati keluarga ini. Tapi saya juga belajar menghormati diri saya sendiri." Kalimat itu membuat Ibu Kartini menunduk. Ia memahami maksud Raisa. Setelah kejadian itu, Raisa masih tetap sopan, tetapi tidak lagi mudah disuruh, mudah disalahkan, atau mudah dianggap rendah. Di sisi lain, Sylvie menjalani konsekuensinya. Rendra tidak menceraikannya saat itu, tetapi ia tidak lagi menutup mata. Sylvie harus mengikuti konseling keuangan, membuka semua utang, dan meminta maaf kepada keluarga yang ikut terseret kebohongannya. Ia juga diminta meminta maaf kepada Raisa beberapa kali, bukan untuk memaksa Raisa memaafkan, tetapi agar Sylvie belajar bahwa satu kebohongan bisa menghancurkan hidup orang lain. Suatu hari, Sylvie menemui Raisa di teras. "Mbak," katanya pelan, "aku tahu permintaan maafku mungkin sudah terlambat. Tapi aku benar-benar menyesal." Raisa menatapnya. "Aku dengar. Apa Mbak bisa memaafkan aku?" Raisa diam sebentar. "Aku sedang mencoba melepaskan marahku. Tapi mempercayaimu lagi, itu hal lain." Sylvie menunduk. "Aku mengerti." Raisa melanjutkan. "Jangan jadikan rasa bersalahmu sebagai beban yang harus aku sembuhkan. Kamu yang merusak,
kamu juga yang harus belajar hidup dengan akibatnya. Sylvie menangis pelan, tetapi kali ini ia tidak meminta dipeluk. Ia hanya mengangguk. Malam itu, Raisa pulang bersama Arman. Di perjalanan, Arman berkata, "Kamu kuat sekali." Raisa menatap jalan. "Aku bukan ingin terlihat kuat. Aku hanya tidak mau lagi menjadi orang yang mudah diinjak." Arman menggenggam setir lebih erat. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Raisa menoleh kepadanya. "Jangan hanya tidak membiarkan. Berdirilah sejak awal." Arman mengangguk. "Iya." Raisa tetap sederhana. Ia tetap memakai baju biasa. Ia tetap tidak membawa tas mahal. Ia tetap bukan menantu yang pandai mengambil hati dengan pujian manis. Tetapi setelah kejadian itu, orang-orang melihatnya dengan cara berbeda. Mereka akhirnya tahu, kesederhanaan Raisa bukan kelemahan, dan kemewahan Sylvie bukan jaminan kejujuran. Kisah Raisa bukan hanya tentang cincin berlian yang hilang, bukan hanya tentang kamera toko emas yang membuka kebenaran, dan bukan hanya tentang Sylvie, menantu kesayangan yang ternyata menyimpan utang dan kebohongan. Kisah ini adalah cermin tentang betapa mudahnya manusia menilai orang dari penampilan, lalu lupa melihat hati dan perbuatan yang selama ini ada di depan mata. Raisa datang lebih pagi dari semua orang. Ia membantu dapur, mencuci gelas, menata makanan, membawa buah, dan memastikan acara keluarga berjalan baik. Ia tidak membawa tas mahal. Ia tidak pandai memuji dengan kata-kata manis. Ia tidak membuat Ibu Kartini terlihat bangga di depan saudara dengan hadiah mahal. Tetapi ia hadir dengan tenaga, waktu, dan ketulusan. Namun ketika cincin berlian itu hilang, semua kebaikan Raisa seolah hilang dalam sekejap. Yang dilihat orang bukan lagi menantu yang sering membantu. Yang dilihat hanya perempuan sederhana yang dianggap paling mungkin tergoda melihat barang mahal. Dari situlah, prasangka bekerja lebih cepat daripada kebenaran. Sylvie datang dengan pakaian indah, tas bermerek, dan senyum lembut. Ia membawa kue mahal, pandai mengambil hati, dan selalu membuat Ibu Kartini merasa bangga. Karena penampilan itu, ia dipercaya begitu mudah. Saat tasnya diperiksa, Ibu Kartini hanya melihat sekilas. Tetapi saat tas Raisa dibuka, semua barangnya dikeluarkan satu persatu, seolah harga dirinya boleh dibongkar begitu saja. Disinilah pelajaran pertama dari kisah ini. Jangan mengira orang sederhana lebih dekat dengan kesalahan hanya karena hidupnya tidak terlihat mewah. Kesederhanaan bukan tanda rendah, dan kemewahan bukan jaminan hati yang bersih. Cincin berlian Ibu Kartini memang mahal. Cincin itu punya sejarah, kenangan, dan nilai besar bagi keluarga. Tetapi hari itu, ada sesuatu yang hampir hilang, lebih mahal daripada cincin, yaitu nama baik Raisa. Cincin masih bisa ditebus dengan uang. Cincin masih bisa kembali ke kotaknya. Tetapi nama baik yang sudah dijatuhkan di depan banyak orang tidak bisa langsung kembali hanya karena satu kata maaf. Sylvie bukan hanya mengambil cincin. Ia juga hampir mencuri kehormatan Raisa. Ia menaruh kain pembungkus cincin ke dalam tas Raisa, lalu menangis seolah ikut sedih. Ia berkata tidak ingin menuduh, tetapi setiap kalimatnya mengarah kepada Raisa. Dari Sylvie, kita belajar bahwa orang yang paling manis di depan belum tentu paling tulus di dalam. Ibu Kartini juga mendapat pelajaran besar. Ia terlalu mudah percaya kepada menantu yang terlihat membanggakan, dan terlalu mudah meragukan menantu yang diam-diam membantu. Ia lupa bahwa ketulusan sering tidak bersuara. Ia lupa bahwa orang yang paling banyak bekerja dari belakang kadang justru paling jarang dipuji. Arman pun harus menanggung rasa bersalahnya sendiri. Ia mencintai Raisa, tetapi ketika istrinya berdiri sendirian di tengah tuduhan, ia tidak langsung percaya dengan tegas. Ia hanya berkata, ingin percaya. Padahal bagi orang yang tidak bersalah, kalimat itu tetap menyakitkan. Seorang istri tidak hanya membutuhkan suami yang pulang ke rumah. Ia juga membutuhkan suami yang berdiri di sisinya ketika semua orang salah menilainya. Dari Arman,
Kita belajar bahwa diam di tengah ketidakadilan bisa terasa seperti pengkhianatan. Bukan karena ia ikut menuduh dengan mulut, tetapi karena ia tidak cukup berani menghentikan tuduhan itu sejak awal. Dari Rendra, kita belajar bahwa membela pasangan bukan berarti menutup mata. Ia terlalu percaya pada Sylvie karena Sylvie adalah istrinya. Ia marah kepada Raisa, membela Sylvie, dan menolak melihat kemungkinan lain. Namun ketika bukti terbuka, ia sadar bahwa cinta tanpa kejujuran hanya membuat seseorang ikut berdiri di sisi kebohongan. Dan dari Raisa